Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Pengkhotbah 3 ayat 16. Halo teman-temanku semuanya, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan tidak kehilangan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu sebuah kehidupan yang sangat-sangat indah. Apa artinya indah? Apakah hidup di dalam Tuhan itu akan bebas dari persoalan? Apakah hidup di dalam Tuhan itu mulus-mulus saja? Apakah hidup di dalam Tuhan itu bebas hambatan seperti jalan tol? Apakah hidup di dalam Tuhan itu semua yang kita inginkan pasti kita dapatkan? Apakah hidup di dalam Tuhan itu tidak mengenal yang namanya kendala, sakit penyakit, musibah, dan sebagainya? Apakah hidup di dalam Tuhan itu sebuah kehidupan yang bebas dari persoalan? Tidak, teman-teman. Justru di dalam kelemahan kita, di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, di dalam setiap tantangan yang kita hadapi, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Di situ indahnya, teman-teman, hidup di dalam Tuhan. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tapi di dalam Tuhan kita selalu ada jalan keluar. Itu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, teman-teman. Di dalam kesedihan, di dalam di dalam persoalan selalu ada sukacita. Selalu ada damai sejahtera. Disitulah bedanya kita dengan orang-orang dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita melihat bahwa dalam pelayanan kita sebagai seorang penginjil, sebagai seorang apologet Kristen itu tidak mudah, teman-teman. Karena yang kita hadapi adalah si oknum yang jahat itu, teman-teman, yang selalu ingin menjegal Injil diberitakan dengan segala cara. Dia bisa memakai banyak orang, teman-teman, untuk menjegal pemberitaan Injil. Kita ikut prihatin dengan apa yang dialami oleh Bapak Muhammad Kaceh. Dan kita berdoa beliau diberikan kekuatan dan selalu bersemangat, tidak goyah, tidak lemah, walaupun tantangan ada di depan, teman-teman. Itulah harga yang harus dibayar kalau kita berada di dalam Tuhan. Untuk itu, sebelum saya lanjut, teman-teman, saya ingin membacakan sebuah puisi. Ya, sebenarnya ini sebuah naskah lagu, teman-teman. Ya, naskah lagu yaitu berdasarkan kepada Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita memang harus saling menguatkan, teman-teman. Di mana saudara-saudara kita ada yang lemah, kita harus saling menguatkan. Kita harus mendoakan. Untuk itu, saya akan membawakan sebuah puisi, teman-teman. Sebenarnya ini adalah gubahan sebuah lagu. Tapi saya akan membacakannya dalam bentuk puisi. Saya akan membawakannya dalam bentuk puisi, teman-teman. Ya. Ini hasil gubahan dari Reginald Heber, teman-teman. Ya, Reginald Heber pada tahun 1826. Ya, sudah sangat lama, teman-teman. Sekitar 200-an tahun yang lalu. Ya. Ini tahun 1826. Ya, sekitar 200 tahun yang lalu. Lagu ini digubah, teman-teman. Saya akan membawakan dalam bentuk puisi. Semoga ini bisa menguatkan kita semua, walaupun tantangan berat yang kita hadapi, tapi kita tetap semangat untuk memberitakan Injil Kristus. Untuk itu saya akan membawakan dalam bentuk puisi yang berjudul Marilah Kabarkan Injilnya. Marilah kabarkan Injilnya, gubahan Reginald Heber, tahun 1826. Marilah kabarkan Injilnya ke seluruh dunia. Kabar baik dari Allah yang Esa. Penebus dosa kita, mencurahkan rahmat-Nya, yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia. Jangan takut, jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa. Ingatlah amanat agungnya. Jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa. Ingatlah amanat agungnya. Teman-teman, indahnya telapak kaki orang yang membawa kabar baik. Injil harus diberitakan, tapi tidak untuk dipaksakan. Suarakan kebenaran, beritakan jalan keselamatan itu. Tapi tidak dengan cara intimidasi dan kekerasan. Karena
cinta akan Tuhan itu bukan paksaan. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia untuk memilih mau berpihak kepada Allah dan menempuh jalannya menuju sorga, atau berpihak kepada iblis menempuh jalannya menuju neraka. It's your choice. Injil hanya perlu diberitakan. Tapi teman-teman, di dalam perjalanan pelayanan para penginjil dari zaman dulu kala, itu sudah mencatat sejarah begitu banyak darah tertumpah, begitu banyak nyawa melayang dari para pahlawan-pahlawan iman. Mereka bukan mati martir karena membunuh orang. Mereka bukan mati martir karena menganiaya orang, tidak. Tapi para pahlawan iman ini mati karena dianiaya, karena dibunuh oleh karena nama Yesus Kristus, oleh karena pengajaran yang mereka pertahankan. Karena teman-teman, berkat merekalah kebenaran itu sampai hari ini masih bisa terpelihara dan kita wariskan kepada keturunan demi keturunan. Hari-hari ini, hari-hari yang terakhir teman-teman, di mana Injil semakin sunter diberitakan. Tetapi seiring dengan itu pula, penganiayaan demi penganiayaan juga akan semakin hebat dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tadi dikatakan, beritakan Injilnya ke seluruh bangsa. Jangan takut dan jangan gentar. Firman Tuhan mengatakan, takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh tubuh dan juga membunuh jiwa. Jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Di dalam Tuhan tidak ada roh ketakutan. Di dalam Tuhan ada roh keberanian untuk memberitakan Injil. So, teman-teman, kita tahu bagaimana kondisi kehidupan beragama di negara kita yang tercinta ini saat ini, teman-teman. Dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh beberapa teman kita karena penginjilannya yang sudah pernah masuk ke penjara, tapi penjara itu tidak memadamkan semangat mereka untuk menginjil, bahkan semakin berkobar. Itulah karya Roh Kudus, teman-teman. Ya, itulah karya Roh Kudus. Teman-teman sekalian, kita harus tahu, Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia ini, teman-teman. Ini milik kita bersama. Indonesia terdiri dari berbagai agama, berbagai suku, dan ras. Teman-teman, kalau kita cermati memang sedikit menyedihkan ya, teman-teman. Mengapa undang-undang ini hanya berlaku ya untuk minoritas? Kita lihat bagaimana
sanksi ya dari setiap orang yang dianggap sebagai penistaan agama atau pencemaran nama baik atau pelanggaran undang-undang ITE, teman-teman. Ini tercantum di pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE, itu diatur di sana. Ya. Sedangkan sanksi yang melakukan perbuatan itu diatur di pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19/2016. Nah, bunyinya begini, teman-teman. Coba dengarkan baik-baik, ya. Dengarkan ini baik-baik dan pahami, teman-teman, ya, agar kita tidak kebablasan. Bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja ya, teman-teman, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan garing atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud di dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan garing atau denda paling banyak 750 juta. Ini, teman-teman, ya. Inilah sanksinya bagi mereka yang melanggar undang-undang ITE, teman-teman. Nah, perlu diketahui bahwa ketentuan di atas merupakan delik aduan, teman-teman. Nah, ini persoalannya di sini. Delik aduan. Apa artinya? Diadukan dulu baru diproses. Ada yang mengadu baru bisa diproses, ya. Makanya ini agak salah satu penyebab, teman-teman, mengapa hanya kelompok minoritas, dalam tanda kutip orang-orang Kristen, ya, yang rata-rata kena pasal ini, teman-teman. Mengapa tetangga kita yang Muslim itu aman-aman saja? Belum ada mereka yang dipenjara karena penistaan agama, belum ada. Padahal penistaan agama itu adalah pekerjaan mereka. Lihat di masjid-masjid. Lihat di YouTube saya ini, di channel YouTube saya, Anda boleh lihat. Semua video saya itu saya mengcounter penistaan-penistaan, penghinaan-penghinaan, ya, penghujatan-penghujatan yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz ini, baik mu'alaf maupun non-mu'alaf, terhadap kekristenan. Tapi mereka fine-fine saja. Tidak ada yang bisa tersentuh hukum. Mengapa, teman-teman? Karena ini adalah delik aduan. Selama orang Kristen tidak mengadukan ke polisi, tidak melaporkan mereka ke polisi, itu tidak akan terjadi apa-apa. Nah, mengapa orang Kristen tidak punya budaya lapor-melapor? Karena ini ajarannya kita yang mendasari itu. Karena Tuhan tidak memperbolehkan begitu, ya. Karena Dia sendiri yang akan menghakimi orang-orang tersebut. Kasihilah musuhmu, ya. Kalau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kananmu. Kalau diminta bajumu, berikanlah jubahmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini, teman-teman, ini pengajaran seperti inilah, ya, yang menyebabkan orang-orang Kristen tidak pernah melakukan yang namanya lapor-melapor. Delik aduan. Jadi kalau tidak pernah mengadukan yang namanya Yahya Waloni, tidak pernah mengadukan yang namanya Ustadz Kainama, ya, yang hobi menyerang-nyerang kekristenan,
bukan hanya menghina secara kecil-kecilan, tapi sangat-sangat mendasar, teman-teman. Mereka menyerang ketuhanan Kristen, mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu adalah penghinaan yang sangat-sangat luar biasa. Itu penistaan terbesar, teman-teman, yang paling serius. Mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Ya. Tapi tidak ada tuh yang diproses. Tidak ada tuh yang masuk penjara. Ya kan? Alkitab dikatakan palsu. Mereka tetap saja berkuar-kuar di mana-mana. Ya, memfitnah Alkitab itu palsu. Bahkan seenak udelnya mengatakan bahwa Alkitab setiap hari dirobah-robah. Mungkin saya tidak perlu menceritakan secara detail, teman-teman. Ya, silahkan saja nih. Kalau ada Pak Polisi kebetulan mendengarkan saya saat ini, silahkan Anda masuk ke channel saya ini dan lihat semua video saya. Itu memang saya mengkhususkan diri untuk mengcounter penistaan-penistaan terhadap kekristenan yang dilakukan oleh para mu'alaf dan para ustadz. Mengapa saya tidak mengadukan mereka? Mengapa saya tidak melaporkan mereka ke polisi? Karena itu bukan ajaran agama saya. Tuhan saya mengajarkan, beritakanlah firman. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Itu yang diajarkan. Jadi kalau ada serangan-serangan terhadap kekristenan, hujatan-hujatan terhadap kekristenan, hinaan-hinaan terhadap kekristenan, saya tidak perlu melaporkan orang itu. Saya cukup menjawab, meluruskan apa yang tidak benar dari perkataan orang tersebut. Apa yang melenceng dari kebenaran. Itu yang harus saya lakukan, yaitu dengan cara berargumentasi. Menjawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang berkenan di mata Tuhan. Itulah respon-respon yang dilakukan oleh orang-orang yang berpikir. Bukan pakai hukum rimba. Dikit-dikit lapor. Dikit-dikit lapor. Ya kan? Nah, itu dilakukan oleh orang-orang yang kehilangan akal sehat. Seharusnya jawab saja. Ya. Muhammad KC ngomong apa sih dia? Tinggal dijawab dengan dalil. Seperti yang saya lakukan. Yahya Waloni ngomong apa sih dia? Hah? Ustadz Kainama ngomong apa sih dia? Dan banyak lagi ustadz-ustadz yang lain yang sudah saya counter di video YouTube saya. Tinggal saya berargumentasi, meluruskan. Dari yang tidak benar, saya buat jadi benar. Dari pemahaman mereka yang keliru, saya luruskan. Tentunya standar saya adalah Alkitab sebagai kitab firman Tuhan satu-satunya. Jadi harusnya pihak Muslim pun harus melakukan hal yang sama. Begitu. Jawab saja
gitu. Dengan menjawab, dengan berargumentasi, banyak orang yang bisa belajar dari Anda. Begitu, ya. Nah, jadi karena ini adalah delik aduan, dan orang Kristen tidak diajarkan untuk melapor-laporkan orang, makanya yang masuk penjara itu Kristen lagi ya kan, Kristen lagi begitu. Nah, kemudian persoalannya sekarang, teman-teman, sekarang Indonesia ini sedang digiring, ya, ke bentuk negara teokrasi. Negara teokrasi yaitu negara yang disatukan dengan agama. Ini persoalannya. Ya. Kita ini disebut negara sekuler, banyak yang tidak suka disebut sebagai negara sekuler. Seolah-olah dalam persepsi mereka negara sekuler itu negara yang tidak punya Tuhan. Atau mereka sebut ateis. Bukan begitu. Ya. Negara sekuler itu artinya memisahkan kehidupan beragama dengan negara. Itu artinya negara sekuler. Bukan berarti rakyatnya tidak beragama, bukan. Tapi masalah agama, masalah beragama itu urusan dari pribadi masing-masing dengan Tuhan. Tidak ada urusannya dengan negara. Itu namanya negara sekuler. Ya, tapi istilah ini masih apa ya? Masih rancu sekali dalam pemahamannya orang Indonesia begitu. Ya. Nah, apalagi tadi saya katakan negara ini saat ini pelan-pelan sedang dibawa kepada bentuk negara teokrasi. Ya. Agama mayoritas itu berada di atas angin saat ini. Di atas angin. Mengapa saya katakan berada di atas angin? Kita lihat saja penerapan syariat Islam itu sudah ada di mana-mana. Kita mengenal namanya ekonomi syariah. Ya. Ada bank syariah. Ada produk keuangan syariah. Bahkan ada wisata syariah. Bahkan ada rumah makan syariah. Kolam renang pun ada yang syariah, teman-teman. Ya. Pelan-pelan kita dibawa ke negara teokrasi yang menyatukan agama dengan negara. Jadi kalau ada orang melanggar agama, langsung berurusannya dengan negara. Ya, ini yang terjadi. Pengadilan itu adalah wakil negara. Sebuah institusi yang mewakili negara. Kalau pengadilan menghukum Ahok karena satu kalimat, satu ayat yang dicuplik oleh Ahok, kena 2 tahun penjara, itu negara yang menghukum dia. Negara yang menghukum dia. Tapi itu hanya berlaku untuk minoritas. Di luar sana banyak sekali ya yang berkhotbah, yang berdakwah dengan mengutip-ngutip ayat Alkitab secara serampangan. Bukan hanya satu ayat. Bukan hanya satu ayat, tapi begitu banyak ayat. Dan itu sembarangan, tanpa pemahaman yang benar. Ahok cuma satu ayat. Al-Maidah 51,
Cuman 1 ayat, teman-teman. Tapi di situ begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang dikutip secara sembarangan, dimaknai secara sembarangan. Seharusnya itu berlipat-lipat kali hukumannya dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh Pak Ahok. Tapi puji Tuhan, sebagai orang yang taat hukum, dia jalani di penjara. Tapi setelah itu, apa yang kita lihat hari ini? Orang yang direndahkan akan ditinggikan oleh Tuhan. Dengan 2 tahun penjara, Pak Ahok tidak tenggelam, teman-teman. Malahan dia melejit lebih tinggi dari sebelumnya. Sama, Bapak Saifuddin Ibrahim. Setelah keluar dari penjara, dia tidak tenggelam. Malah dia bangkit dan semakin bersemangat dari sebelumnya. Begitulah anak-anak Tuhan. Tantangan dan rintangan bukan menjadi halangan untuk berhenti, teman-teman. Ya. Kita berdoa, semoga Bapak Muhammad Kaceh dikuatkan. Apapun yang terjadi, hadapi. Dan kita lihat kuasa Tuhan pada hari-hari depannya. Teman-teman, saya katakan tadi, negara kita, saya katakan bentuk negara abu-abu. Apa itu abu-abu? Negara teokrasi belum sepenuhnya teokrasi. Negara sekuler juga tidak sepenuhnya sekuler. Jadi abu-abu. Begitu, ya. Saya tidak tahu ini transisi. Mungkin ini masa transisi menuju negara teokrasi, ataukah ini transisi menuju negara sekuler? Kita lihat nanti, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dan saudara-saudaraku yang sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Marilah, ya, kita bersama-sama menciptakan kehidupan yang rukun dan damai di negara ini. Hindarilah yang namanya membahas agama orang lain, teman-teman, ya, karena tidak ada akibat tanpa penyebab, ya. Semua di dunia ini selalu ada namanya sebab akibat. Mengapa saya membuat channel Rina Menjawab? Itu untuk mengcounter semua serangan-serangan, hujatan, hinaan-hinaan yang diarahkan terhadap kekristenan oleh para ustadz maupun pendakwah-pendakwah muslim. Jadi saya tahu persis bagaimana mereka menghina kekristenan, menyerang iman kekristenan, menyerang Alkitab, menyerang ketuhanan Yesus, dan sebagainya. Saya tahu persis
Karena saya tukang counter mereka. Jadi kalau bicara penistaan agama, tidak bicara satu pihak, ya. Saya mengambil posisi sebagai apologet. Dan saya tidak perlu membicarakan agama mereka, walaupun saya dari mereka dulunya, ya. Saya tidak boleh lihat di video-video saya jarang sekali membahas kitab mereka, Al-Quran misalnya, atau jarang sekali membahas pengajaran mereka, jarang. Paling sebagai apa ya, sekali-sekali saja untuk memperjelas apa yang sedang saya terangkan, begitu. Tapi saya tidak pernah fokus untuk sengaja begitu untuk membicarakan kitab mereka, pengajaran mereka, kemudian berbagai hal tentang agama mereka. Tidak. Saya cukup mengkonter mereka, memberikan jawaban terhadap fitnahan mereka, memberikan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dari mereka, pelecehan-pelecehan yang tidak berdasar dari mereka terhadap iman kekristenan. Saya cukup menjawab, meluruskan dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Saya tidak perlu pakai kitab mereka, karena standar saya bukan kitab mereka itu. Standar saya adalah Alkitab. Begitu, ya. Jadi saya menggunakan satu strategi, yaitu dengan cara memberikan hak jawab berdasarkan iman kekristenan, bukan berdasarkan iman mereka, begitu, ya. Karena saya sudah pada prinsip bahwa kebenaran satu-satunya, keselamatan satu-satunya itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab satu-satunya sebagai kitab firman Tuhan adalah Alkitab. Jadi saya tidak perlu membahas apapun di luar Alkitab. Begitu, ya. Karena standar saya bukan itu. Nah, makanya saya juga tidak pernah mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan Tuhan Yesus saya. Tidak. Ya. Jadi setiap saya menjawab serangan-serangan dari Muslim, ya, dari para ustadz ini, saya tidak pernah bicara tentang Isa. Tidak, ya. Saya hanya bicara tentang Yesus Kristus, Tuhan yang ada di Alkitab, dalam konteks Alkitab. Begitu. Ya, saya juga tidak pernah mengutip-ngutip atau mengais-ngais ayat dari kitab mereka. Tidak perlu. Karena bagi saya, kitab firman Tuhan itu hanyalah Alkitab. Ya, begitu teman-teman. Ya. Jadi saya bisa mengcounter mereka, berbicara kebenaran yang hakiki tanpa harus menyinggung-nyinggung, ya, barang-barang mereka, teman-teman. Nah, saya harapkan semua apologet juga harus ke sana, ya. Jadi kita tidak akan terkena yang namanya yang tadi itu pelanggaran undang-undang ITE. Karena kita tidak menghujat mereka, ya, menghujat agama mereka. Tidak, ya. Saya mengatakan Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Tuhan menurut keyakinan saya.
Ya. Lalu dia merasa kitabnya bukan firman Tuhan dong. Itu Anda yang mengatakannya, bukan saya. Jelas ya, teman-teman? Saya mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya, pencipta langit dan bumi. Lalu mereka berkata, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Tuhan, bukan pencipta dong. Itu Anda yang mengatakannya, bukan saya. Oke, teman-teman? So, teman-teman, kita semua berdoa untuk Bapak Muhammad KC, ya, dan juga untuk para penginjil yang lainnya. Semoga tetap dikuatkan, tetap semangat, jangan menyerah, pantang, jangan mundur, teman-teman, tetap maju di dalam Tuhan. Beritakan Injilnya ke seluruh dunia. Jangan takut, jangan gentar. Ingatlah amanat agungnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, khusus untuk Bapak KC, saya akan membacakan satu ayat, Matius 10, ayat 17 sampai 22. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyesah kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ingat pesan dari Tuhan Yesus ini. Memang penganiayaan dan hukuman dari dunia terkadang harus dialami oleh orang-orang percaya. Dan ingat, jangan pernah menyangkal Tuhan, apapun yang terjadi. Karena siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Semoga Bapak Muhammad KC dan semua teman-teman yang sepelayanan dengan saya semakin dikuatkan, semakin teguh dalam memberitakan Injil. Jangan takut, jangan gentar, tapi harus smart. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, diharapkan dukungan Anda untuk channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha.